Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Fanani Evin. Di kesempatan kali ini saya mau review sekaligus mau menunjukkan gimana sih setup 360 di sepeda versi murah. Ya, versi murah. Kita nggak pakai bracket-bracket bawaan dari 360. Jujur, saya masih mikir-mikir karena selisihnya jauh banget untuk beli bracket-bracket dari 360 yang third party itu. Sebenarnya itu bagus, tapi ininya yang nggak bagus. Oke, ya udah langsung aja. Oh ya, nanti tak selipin footage-nya kira-kira seperti apa jadinya. Oke, kita bahas langsung. Nah, ini aku barusan selesai nyobain dan pakai ya. Setelah sekian lama pokoknya ngulik-ngulik lah dari kemarin itu, nyobain ngulik, tak ambilin salah satunya teman-teman. Oke, jadi ini adalah bracket pertama saya. Ini bracket saya pasang kemarin, beli dua. Ini yang apa ya, Animoto. Nah ini sama bracket saya ada dua nih. Satunya itu pakai Motowolf ya. Bedanya kalau Animoto ini, nah kepalanya yang ini itu dia terbuat dari plastik teman-teman. Tapi kalau yang milik Motowolf itu dia menggunakan sama seperti bahan bodinya ini. Itu bedanya, dan harganya selisih. Kalau Motowolf hampir 100 ribuan, kalau ini cuma murah meriah, mungkin 50 atau 60, aku lupa. Seperti itu. Nah, awalnya sebelum bracket ini ya kita ngomong. Nah, awalnya ini saya pasang di sini seperti ini. Bracketnya kepasang di posisi seperti inilah ya, sama kayak gini ya. Posisi seperti ini. Terus saya pasang kameranya, saya pasang di sini tuh. Karena saya sering kan POV-nya kan modelnya seperti ini pasangnya. Nah, tapi setelah sekian lama, kalau saya goes, ini berkali-kali saya coba, saya kencangkan, pokoknya paling kencang lah istilahnya kayak gitu. Nah, dia kalau kena gajrukan itu kalah teman-teman, pasti broset kayak gini. Nah, dia pasti broset seperti ini nih, broset kayak gini. Akhirnya saya harus balikin lagi, nanti kalau kena gajrukan lagi broset lagi seperti itu. Oke, itu problemnya. Nah, penggantinya saya menggunakan yang seperti ini dulu. Ini adalah trial pertama saya ya. Nah, ini saya menggunakan yang seperti ini teman-teman. Nah, PR-nya ya, sebenarnya ini enak model seperti ini. Kemudian kita tinggal pakai adaptor nih ya, model seperti ini adaptornya. Ini kayak gini. Bentar, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Nah, dia adaptor teman-teman. Oke. Oh susah, pokoknya ini 3 bagian lah, tongsis, adaptor, terus ke aduh bentar, kencengin dulu daripada jatuh nanti. Oke, nah baru ke ini ya. Nih, enaknya sebenarnya yang model kayak gini, kita kalau mau adjust sudut itu tinggal pakai baut satu ini aja sebenarnya. Cuman kendalanya kemarin adalah, kendala yang pertama, ternyata bracket ini dia kurang presisi ya, karena dia kan memang bukan dari plastik ya, dia terbuat dari kayak bukan CNC dia, tapi kayak castingan gitu loh. Dia castingan, jadi dicor gitu. Nah, kemarin sempat tak cobain untuk pasang biar lebih rapat gitu, ternyata ininya endingnya patah ya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, jadi ini tinggal dua nih, 1 2, terus ini juga 2, masih bisa nempel. Oke, bisa nih kepasang ya, bisa kepasang. Terus kalau mau merubah sudut ya tinggal ini aja. Oke, ingat sekali lagi ini 3 bagian, bracket untuk ke handlebar, terus bracket dari handlebar ke tongsis, terus tongsisnya ini. Oke, permasalahan selanjutnya menggunakan bracket ini, yang perlu diingat ya, dia wajib ditorsi teman-teman. Ini wajib torsi paling enggak 5 Newton ya, kanan kiri.
Kalau nggak kalian torsi, itu resiko brosotnya tinggi. Terus kalau bisa misalkan ada karet, ya ditambahin karet ya, bracket karet kayak gitu loh. Karena bawaannya sayangnya dia pas waktu beli itu nggak dapet teman-teman. Oke, di situ. Nah, kenapa harus tambahin karet atau ditorsi? Karena ini kan tak pasang nggak tak torsi, ya kan? Asal tak pasang aja lah intinya kayak gitu, asal kuat gitu. Ternyata tadi kena gajulkan parah. Itu sempat brosot, tapi cuman sudutnya nggak banyak. Ini masih gerak nih. Nah, kalau tuh ini masih gerak nih. Nah, ini kurang kenceng nih. Kayak gitu. Untungnya sudut perubahannya itu nggak terlalu banyak. Berbeda kalau kita menggunakan yang model seperti ini. Itu pasti langsung jatuh ke bawah gini loh teman-teman. Kalau kena gajrukan itu. Nah, enaknya menggunakan model ini selanjutnya adalah kalau misalkan kita ingin adjustment hey Albi nih, jadi kita memanjangkan ini aja. Nah, tongsisnya kebetulan saya nggak merekomendasikan yang ini tongsis murmur dari TAF. Pokoknya dia ini tarian tapi diputer. Nah kayak gini. Nah, itu cuman untuk tongsis saya kurang merekomendasikan ini. Karena apa? Ini tongsisnya kurang stiff teman-teman. Saya lebih merekomendasikan yang murah itu pakai yang merek Hope ini. Nah ini saya menggunakan yang Hope, modelnya kalau itu tinggal ininya diputar cerek ngelok lagi. Yang ini ditarik dan ini memang kurang stiff kayak gitu. Nah dianya kurang stiff. Oke sudah ya. Ini kalau mau merubah sudut tadi kita ya biasanya kita goweskan bawa mini tools tuh, tinggal merubah ini. Nah ada lagi satu lagi yang saya ingin coba, harganya itu di kurang lebih 100 ribuan. Bracketnya adalah direct dari handlebar langsung ke tongsis, jadi tanpa perlu adanya adaptor lagi seperti ini. Kalau ini kan 3 bagian. Nah kalau adaptor itu cuma jadi 2 bagian aja, antara adaptor dari handlebar langsung ke tongsisnya. Nanti gambarnya tak taruh, modelnya seperti inilah ya, modelnya seperti ini itu teman-teman. Nah PR-nya kalau itu ya adjustmentnya, kalau misal merubah sudut ya dari 2 titik ini, 2 titik baut bakalan. Dan saya yakin sih bakalan jauh lebih stiff yang itu teman-teman bedanya. Oke, cuman saya belum beli seperti itu. Nah POV-nya seperti apa kalau di depan seperti ini? Tadi lupa nggak ngambil yang panjang. Intinya ya POV-nya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Kita udah ada di Sekarang kita pindah ke belakang teman-teman. Awalnya saya menggunakan model seperti ini juga yang belakang. Saya lock di seat post teman-teman. Saya lock di seat post. Udah nih, saya coba itu di dalkot tuh. Ternyata dia itu kepanjangan sininya. Nah, pada saat itu kan saya belum punya lock-lockan yang di saddle kan. Akhirnya saya tali di saddlenya. Nah, bleot teman-teman. Endingnya itu bleot, ininya itu bleot ya, nggak kuat menahan beban dari kamera sama tongsisnya. Wah Naira baru bangun teman-teman. Ayah masih ngonten dulu sebentar ya, baru bangun teman-teman. Nah itu bleot, akhirnya yang awalnya kamera itu lurus dia jadi kayak mulet ke kanan ke kiri kayak gitu. Nah terus udah kemudian saya coba searching lagi cukup lama nyarinya. Akhirnya saya dapat bracket yang seperti ini. Ini mirip yang di depan, tapi ini khusus untuk seat post teman-teman. Ini sebenarnya bukan untuk kalau cari di marketplace, dia bukan untuk
action cam, tapi lebih untuk lampu. Nah, lampu belakang teman-teman. Jadi pas waktu beli pun dapat bracket lampu yang model Garmin atau Cyclocom. Hati-hati ya. Nah, seperti itu. Akhirnya saya beli ini di angka kurang lebih 100 ribuan atau under 100 ribu, aku lupa. Udah beli tuh. Terus saya cobain. Tambah adaptor lagi. Ini adaptor sama seperti di depan. Saya tambahin adaptor terus baru ke tongsis. Udah. Dapat nih. Nah, ini belum datang ceritanya. Nah, awalnya tak lock. Terus belum saya cobain kok ini tak lock aja dari sini kok udah stiff ya, cukup stiff ya. Tapi kan tetap perlu dua kalau kayak gini karena ini memang panjang banget kan. Nah, terus rencana saya itu pakai yang model saddle. Saya belum beli karena ceritanya ya jujur aja nunggu kiriman ini dari temen. Karena teman kan katanya mau ngasih ini kan, mau ngirimin ini. Ya udah daripada saya harus beli. Awas. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, sini lap-lap. Jangan main itu makanya. Tuh kena rantai kan jadinya. Nah, ya. Lap dulu. Iya, cuci tangan dulu. Duh, untung aja ya. Tangannya dimasukin sini Naira. Astaga, untungnya ketahuan. Duh, ada aja nih Naira. Jadi ini akhirnya ini datang. Nah, ini Telesin super clamp atau apa ya istilahnya, aku nggak tahu. Udah ini datang, tak cobain tuh, tak lock. Pertama tak lock di sini. Di sini apa sayang? Nggak mau hilang. Ya udah nanti sini lap di baju ayah nanti bisa kok. Udah nggak boleh main itu ya. Tuh hilang. Nggak boleh main rantai ya. Iya. Oke. Nah, ini awalnya tak taruh di sini klem. Cukup kuat. Nah, cukup kuat. Tapi saya nggak nyobain tuh. Nah, akhirnya saya nyoba di sini karena kebetulan kan ada karetnya yang kecil ini kan. Ini ya, sama bunda di sana. Nah, di sana di sana. Ini ada karet kecil seperti ini. Saya klem di sini. Kebetulan kan saya pakai rak pioneer seperti itu. Nah, kok mantep, lebih mantep. Ya udah, tak cobain. Oke, kira-kira seperti ini. Ini 200 ribuan. Nah, ini saya rekomendasi ini sebenarnya yang di depan. Cari yang pendek aja. Itu jauh lebih stiff. Ini merek Hope. Tokonya itu Hope namanya. Aku nggak tahu mereknya, lupa. Nah, seperti ini. Ini ukuran 2,5 meter atau berapa gitu. Itu, ini jauh lebih stiff. Cara pakainya tinggal diputer. Nah, ingat ini kalau pas waktu ngelok muternya harus bener-bener kenceng teman-teman, biar nggak kejadian pas waktu kita riding gowes ternyata dia tiba-tiba kuncinya kebuka terus tiba-tiba mendek sendiri kayak gini gara-gara kurang kenceng. Itu PR-nya kalau di Hope ini teman-teman. Oke, tapi overall recommended dengan harga 100 ribuan sih. Seperti itu. Terus kira-kira bagaimana untuk POV-nya? POV yang bagian depan, untuk POV bagian belakang seperti ini. Teman-teman, untuk review dan sekaligus apa ya, solusi murah kalau kalian ini ngonten menggunakan 360 di sepeda ya, nggak perlu mahal-mahal. Untuk linknya saya taruh di deskripsi. Kalau mau beli silakan dicek out di situ, monggo. Kalau nggak juga nggak apa-apa, bukan saya yang jualan. Saya cuma review dan juga apa ya, cari solusi murahnya aja karena saya juga penasaran dari kemarin itu. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa share, subscribe dan komen, follow Instagram saya Fanain.Evin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.